Tuh kalau gitu gimana cara bedanya perempuan yang baik dan perempuan yang buruk? Nanti kita lihat. Nah kalau gitu kita lihat nih, bahwa kemudian wanita benar-benar disetarakan dengan pria. Janganlah kalian iri hati terhadap yang dikatakan Allah, sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain, karena ada bagian daripada usaha masing-masing. Laki-laki punya bagian, perempuan punya bagian. Kita tidak saling bersaing, kita tidak berkompetisi, kita saling bahu-membahu. Jadi kira-kira begitu. Apalagi kemudian bisa kita lihat nih wanita di dalam Islam. Laki-laki itu pemimpin wanita. Betul, karena ada yang dilebihkan dari laki-laki atas wanita. Apa yang dilebihkan? Dalam beberapa ucapan muhaddisin, yang dilebihkan adalah akal. Berarti wanita kurang akal loh, bukan begitu maksudnya. Laki-laki itu dilebihkan akalnya, karena itulah ditaruh posisi talak pada dia. Maka semua menjadi masuk akal. Kenapa talak ada pada laki-laki? Karena perempuan cenderung emosional. Betul begitu? Perempuan itu kan ngapa-ngapain nangis, senang nangis, bahagia nangis, sedih nangis, galau nangis, nggak ngapa-ngapain nangis juga gitu kan ya. Jadi ketika istri saya nangis, saya tanya kenapa kamu nangis? Dia bilang saya nggak tahu kenapa saya nangis. Nah itulah wanita emosional. Bayangkan kalau wanita punya jatah talak, mati dong, rumah tangga bisa bahaya. Maka talak diberikan pada laki-laki yang lebih banyak berpikir. Tapi sayangnya laki-laki zaman sekarang kebanyakan nggak mikir, karena itu sembarangan mengucapkan talak. Tapi contoh awalnya adalah laki-laki itu harusnya mikir gitu loh. Maka talak dikasih pada laki-laki. Nah kalau gitu kita lihat lagi. Nih, ini adalah kemudian sebuah rahasia. Sebelum saya kasih tahu sebuah rahasia, saya ingin kasih tahu. Berarti tuduhan-tuduhan orang feminis terhadap Islam benar atau salah? Benar atau salah? Contoh, wanita, perempuan satu, laki-laki dua. Kenapa kira-kira begitu? Karena Allah sudah memutuskan begitu. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Perempuan ketika dapat, maka itu untuk diri dia sendiri, nggak dibagi-bagi lagi. Tapi kalau kemudian dikasih pada laki-laki, laki-laki harus bagi pada istrinya, harus menafkahi kemudian anak-anaknya, saudara-saudara perempuan dan sebagainya. Wajar atau tidak? Wajar. Kenapa saksi itu laki-laki kemudian satu, perempuan harus dua? Karena perempuan di dalam sistem Islam tidak banyak pergi kemana-mana. Karena itu mereka jarang menyaksikan tindakan-tindakan kriminal. Sudah selesai. Jadi jarang menyaksikan perzinaan, jarang menyaksikan pencurian dan sebagainya. Sehingga mereka tidak diperlukan dalam peradilan terlalu banyak. Itu yang kedua. Ketiga, pemukulan terhadap perempuan boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi ada aturannya. Enggak dengan serta-merta digampar gitu aja, enggak. Ada aturannya di dalam Islam. Seorang perempuan, istri yang nusyus, berbuat maksiat kepada suaminya, maka pertama kali yang dilakukan oleh suami adalah menasihati. Ini nggak baik, ini harus ditinggalkan. Dalilnya adalah ini dan ini. Perempuan yang kemudian nggak mau kemudian tobat, maka ada cara yang kedua. Cara kedua adalah menegur dengan keras. Kemudian itu untuk ditinggalkan. Masih nggak mau juga. Cara yang ketiga, pisahkan dari tempat tidur. Pisahkan dari tempat tidur, nggak usah diajak ngomong selama 3 hari. Masih nggak mau tobat juga. Setelah itu kemudian barulah dipukul dengan pukulan yang tidak di kepala, tidak menyakitkan dan tidak berbekas. Terus gimana caranya? Terserah gimana caranya. Yang jelas tidak berbekas, tidak di kepala dan tidak kemudian menyakitkan. Terus mungkin gimana? Dilus dong aja gitulah. Jadi itu sebuah simbol itu maksudnya, sebuah simbol bahwa itu tindakan yang berlebihan. Sehingga ketika suami sudah memukul dia, ada sebuah simbol bahwa setelah itu maksiatnya akan diganti dengan talak. Gitu loh, paham gitu saya? Itu sebuah simbol pemukulan terhadap perempuan. Karena laki-laki itu tanggung jawab atas wanita. Ketika seorang laki-laki punya istri yang bermaksiat, maka dia juga dapat dosanya. Dalam sebuah percakapan, seorang ulama mengatakan, seorang perempuan, istri yang bermaksiat, dan suaminya tidak bisa kemudian meluruskan dia, maka Allah membangunkan baginya rumah di neraka. Tahu maksudnya kira-kira? Suaminya dibangunkan Allah rumah di neraka. Kenapa? Karena istri adalah tanggung jawab dia. Maka jangan main-main. Ketika akad nikah itu, saya nikahkan ini binti ini dengan ini bin ini dengan mas kalian sekalian. Saya terima gas. Ketika itu juga terjadi perpindahan tanggung jawab dari orang tua kepada suami. Kasih makan, pendidikan, pendampingan, pengayoman, segalanya pindah kepada suami. Makanya kalau seandainya seorang orang tua yang kemudian menikahkan anak perempuannya, itu pasti nangis itu. Karena seluruh yang kemudian yang dia buat selama ini dia percayakan pada orang lain. Mas secara pribadi saya punya anak tergede adalah perempuan 4 tahun. Tapi sampai sekarang saya bingung gimana kalau nanti saya menikahkan dia. Kenapa? Saya sudah kasih pendidikan yang paling bagus, saya sudah kemudian kasih pendampingan yang paling bagus, ilmu agama dan sebagainya, untuk menyerahkan ke orang lain. Itu nggak mudah itu. Nah, ketika berpindah itulah
maka bapaknya nggak lagi dosa kalau anaknya bermaksiat. Paham kita saya? Karena dosa siapa? Suaminya. Maka saat itu juga berbeda bahwa seorang istri harus lebih taat pada suaminya dibandingkan dengan keluarganya. Gitu kan ya? Karena apa? Bapaknya sudah pindah itu, walinya sudah pindah kepada suaminya. Maka saat istri berdosa, laki-laki menanggung. Maka Allah beri kemampuan pada suami untuk 100% mengatur istri, termasuk dengan melakukan sebuah pemukulan yang tidak menyakitkan, tidak di kepala dan tidak berbekas. Luar biasa kan di zaman ya? Mana ada yang kayak begitu? Islam dong yang ada begitu. Nah jadi semuanya terpatahkan. Insya Allah semuanya adalah Islam karena yang terbaik bagi wanita. Ini sebuah rahasia.